Eh, Perbaikan terus-menerus UT dalam konteks akademik itu mencakup 3 hal. Yang pertama dari masukan. Masukan para lulusan SLTA minimum, kita melakukan sosialisasi kepada mereka terkait dengan apa yang harus disiapkan oleh UT, tetapi juga apa yang harus disiapkan oleh mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika masuk ke UT, termasuk mengikuti pelatihan bagaimana proses belajar di UT yang secara sistem tidak persis sama dengan tatap muka, gitu. Jadi satu dari sisi calon mahasiswa atau mahasiswa. Kemudian dari yang kedua dari sisi proses mulai pembelajaran, mulai dari orientasi studi mahasiswa baru, jadi wajib mahasiswa UT itu mengikuti orientasi studi mahasiswa baru karena perubahan paradigma kan. Paradigma tatap muka menjadi paradigma dalam PJJ, pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kedua, keterampilan dasar belajar itu wajib. Keterampilan mahasiswa bagaimana dia harus mati pembelajaran melalui modul, melalui tutorial, aktivitas praktikum dan sebagainya, serta memanfaatkan dunia online untuk kepentingan aktivitas pembelajaran mereka. Itu dibekalkan kepada mereka. Kalau enggak, mereka akan gelagapan gitu. Mereka harus dibuka, di open dulu mereka gitu ya. Kemudian dari sisi proses pemulihan itu jadi di awal mereka menjadi mahasiswa, begitu mereka masuk menjadi mahasiswa, begitu mereka mulai pembelajaran bagaimana registrasi di UT itu dilatihkan dari awal, diajarkan dari awal. Kemudian bagaimana kesertaan mereka dalam tutorial, dalam aktivitas praktikum atau kegiatan mata kuliah berpraktikum. Sebab mereka harus menjalani itu semua dan itu menjadi bahagian yang harus mereka nikmati dalam proses pembelajaran itu, apapun bentuknya. Karena di UT itu pembelajaran kan bisa dilakukan secara tatap muka, pembelajaran juga bisa dilakukan secara online, pembelajaran juga bisa dilakukan oleh secara webinar atau kombinasi semuanya itu. Dan yang kedua, yang satu pembelajaran dilakukan di UT, yang kedua pembelajaran juga dilakukan di luar dengan UT, dengan perusahaan daerah, dengan instansi-instansi yang terkait dengan pematangan dan penguasaan bidang studinya gitu. Kalau enggak, kan mereka hanya belajar tentang teori. Padahal begitu kerja, mereka kan harus bekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kan, yang sangat beragam itu gitu. Kemudian mereka ada ujian akhir, nggak semua mata kuliah, tapi sebagian besar mata kuliah ada ujian akhir semesternya gitu ya. Jadi apakah dalam bentuk tes, dalam bentuk ujian tatap muka, atau dalam bentuk ujian online, atau dalam bentuk ujian di mana mereka harus mengerjakan dalam sekian hari. Jadi nggak bisa langsung selesai, karena ada tugas yang harus mereka kerjakan dan sebagainya. Gitu. Jadi, dan yang ketiga adalah perbaikan yang terkait dengan keluaran. Sesudah lulus dari UT, pesan-pesan kita apa? Supaya ketika mereka selesai, mereka itu bisa memanfaatkan apa yang sudah diperoleh di UT itu untuk kepentingan masa depan mereka. Sebab kan pada dasarnya pendidikan itu termasuk perkuliahan itu diarahkan untuk kepentingan mereka gitu. Jadi pembelajaran itu baik tatap muka atau online atau juga webinar, itu semuanya harus mengarah kepada standar tingkat tinggi dunia, dan untuk UT itu salah satu di antaranya adalah standar internasional yang diambil dari Eropa, kemudian dari berbagai negara-negara yang punya kesanggupan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu dikombinasikan sehingga menjadi standar yang diterapkan oleh UT, jadi standar penjaminan kualitas UT ya. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk memastikan, dan kita melakukan monitoring. Jadi tutorial dilakukan, bimbingan dilakukan, praktik dilakukan, dan para pegawai UT, para dosen itu dikirim ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa apa yang kita rancang, yang kita desain itu diterapkan dengan baik di lapangan. Dan improvement ini, perbaikan ini bukan sesuatu yang berhenti dalam sesaat. Dia harus terus berlanjut.
Jadi perbaikan berkelanjutan itu kan sesuai dengan dinamika yang terjadi ya. Dan itu tidak selalu bisa diramalkan sebelumnya. Tetapi tren yang terjadi itu menjadi basis perencanaan kita untuk membuat bagaimana pembelajaran itu bisa memberikan makna yang berarti bagi diri mahasiswa dan bagi masa depan dia. Gitu. Tidak mudah. Tidak mudah. Dari biasa 300 sampai 400, tiba-tiba sekarang 525.000, itu tantangannya luar biasa. Teman-teman misalnya di UT, di kantor REK 2, kantor REK 3, sedang mempersiapkan berbagai perangkat yang mendukung bahwa keterlaksanaan pembelajaran itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya untuk IT gitu ya. Jadi kita sekarang ini bukan hanya beberapa titik, tapi sekian titik kita buka. Server dan sebagainya kita tingkatkan dan sebagainya. Oleh karena itu, ini lagi jungkir balik nih teman-teman ini untuk menyiapkan berbagai perangkat yang mendukung pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan, termasuk instrumen-instrumen yang terkait dengan teknologi. Yang pertama adalah peningkatan daya jangkau dan sebagainya, akses mahasiswa. Jadi kita juga kerjasama dengan Kementerian Informasi, Menkominfo dan sebagainya untuk membantu untuk daerah-daerah yang belum tersedia, diharapkan bisa tersedia akses internet ke mereka. Karena kalau nggak bisa ngapa-ngapain mereka gitu. Jadi termasuk dengan dunia usaha segala macam gitu ya. Dengan Telkom dan sebagainya. Jadi berbagai upaya dilakukan oleh UT, gimana caranya UT mendapat support dan dukungan di samping usaha yang dilakukan oleh UT supaya fasilitas belajar mahasiswa itu bisa diperluas dan ditingkatkan. Sebetulnya kita itu hampir setiap tahun melakukan yang namanya kajian untuk kaitannya dengan kepuasan mahasiswa, satu. Kemudian kedua, kaitannya dengan para pemangku kepentingan. Kaitannya dengan mahasiswa supaya UT itu bisa memenuhi apa yang mereka harapkan. Dan harapan-harapan itu adalah keterampilan, pengetahuan, pengalaman yang bisa mensupport mereka ketika mereka lulus dari UT. Itu kaitannya dengan mahasiswa. Kaitannya dengan para pengguna adalah dengan para pihak yang membantu UT, meminta mereka membantu mensupport UT, menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa. Kayak misalnya ada kelompok kajian tertentu dari perusahaan mana dan sebagainya. Nun jauh di sebelah sana, misalnya di Kalimantan lah gitu ya. Ada perusahaan yang terkait dengan pertanian dan sebagainya. Yang mahasiswa-mahasiswanya tersebar di berbagai wilayah, dan itu mereka bisa melaksanakan tutorial ketika online, termasuk praktikum online dan sebagainya, kalau ada yang seperti itu, ketika ada fasilitas akses online. Kalau nggak kan nggak bisa dilaksanakan. Tetapi UT tetap melakukan upaya supaya apapun keadaan mahasiswa, termasuk yang mereka tidak punya akses online, UT harus tetap bisa melayani. Jadi karena UT hadir kan buat semua, bukan hanya yang punya akses online, yang nggak punya akses online dan yang terbatas akses online pun UT harus fasilitasi. Nah, tentu nggak semuanya bisa dilaksanakan oleh UT. Nah, untuk yang seperti itu, UT bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Telkomsel, kemudian berbagai perusahaan jasa layanan informasi lainnya lah gitu, dan juga perusahaan-perusahaan. Ya, jadi ini tantangannya memang luar biasa karena menurut saya dari waktu ke waktu, bukan masa lagi, tahun bahkan, dinamika yang terjadi di dunia pendidikan sebagai refleksi dari tuntutan di sekitarnya, pekerjaan mereka, dinamika mereka, dunia mereka, mau nggak mau kan berpengaruh ke dalam dunia pendidikan mereka. Nah, kita selalu melakukan kajian itu. Gimana caranya supaya berbagai dinamika yang terjadi di lapangan itu bisa diakomodasi dan potensi yang akan terjadi juga bisa dihitung oleh kita sehingga
bisa dilakukan sebagai bahan untuk adjustment kurikulum, penyesuaian kurikulum. Nah, jika itu terjadi kan akan lebih mudahkan para mahasiswa itu begitu lulus, paling nggak mereka punya bekal, punya gambaran dunia nyata seperti apa yang dihadapi. Yang pasti berbeda dengan dunia yang sebelumnya gitu. Nah, apalagi mahasiswa UT disediakan fasilitas online dan sebagainya, pemanfaatan teknologi, dan anak-anak sekarang pekerjaan mereka kan banyak banget yang sudah terlibat dengan akses-akses teknologi dan sebagainya. Nah, jika ruang itu tidak tersedia buat mahasiswa UT, itu bahaya. Nah, oleh karena itu, salah satu di antaranya dinamika perkembangan apa, kemajuan apa yang terjadi di dunia nyata, itu harus diakomodasi ke dalam kurikulum UT. Insya Allah, 2024 semua kurikulum UT itu akan berubah. Ini kurikulum sekarang ini. Termasuk untuk mahasiswa ongoing. Nanti mahasiswa angkatan baru, dia menghadapi kurikulum baru. Digital itu salah satu alat. Tetapi ada yang digital, ada yang tidak digital gitu. Digital itu yang dominan di UT. Tetapi kalau yang mereka harus praktek di lapangan kan nggak selalu bisa digital gitu ya. Jadi yang bisa digital ya digital. Tapi yang nggak memungkinkan untuk dilakukan secara digital ya tidak harus digital. Tetapi dalam pengelolaannya tetap UT memanfaatkan digitalisasi itu. Sebetulnya para dosen fakultas manapun dia harus selalu memperbaiki arah dan tujuannya dalam rangka mengantar mahasiswa mencapai tujuan pendidikan itu. Kesertaan dosen dalam dunia tulis-menulis, penulis artikel, kesertaan dosen dalam publikasi ilmiah, itu sesuatu yang harus sekarang. Para dosen UT juga sama harus melakukan penelitian, harus melakukan penulisan ilmiah, dan dia harus melakukan publikasi juga gitu. Bahwa dosen UT sekarang lagi diupayakan supaya jumlahnya terus bisa meningkat. Kan bayangin dari jumlah 400.000 mahasiswa tiba-tiba 525.000 mahasiswa itu kan insya Allah nanti dalam waktu dekat kurang lebih 125 dosen kita akan merekrut pertama. Jadi kayaknya perguruan tinggi yang bisa menyediakan akses bagi semua lapisan itu UT. Mahasiswa yang diasuh oleh UT itu pada dirinya ada keinginan saya bisa kuliah, saya harus bisa mengikuti pendidikan tinggi di UT. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat perguruan tinggi tatap muka kan ada basis nilai minimalnya berapa? Ada yang 7, 7,5, di UT enggak mengenal itu. Makanya tidak ada tes masuk kan untuk S1 atau diploma di UT. Tetapi begitu mereka daftar di UT, pilihannya hanya satu, berhasil atau tidak terserah pada kemauan diri. UT akan memfasilitasi upaya yang terbaik untuk bantu mereka meraih cita-citanya. Tetapi kayak tutorial, kalau dia nggak serius, ya yang mahasiswa nggak lulus 5 kali tutorial, ya biasa di UT itu ada. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya baru kemarin ketemu dengan para mahasiswa di Samarinda. Salah satu, Pak kami ujian 4 kali, ya kenapa ujian nggak lulus gitu. Ya nggak sempat belajar, ya udah. Gitu kan? Jadi pilihannya kan satu, kita yang mengikuti mereka atau mereka yang mengikuti standar kita. Gitu. Berarti kelulusannya tergantung. Oh sangat dipengaruhi. Bahwa UT menyediakan fasilitasi, ada pembelajaran, ada tutorial, ada praktik-praktikum, itu kewajiban di UT. Tetapi penentu dia yang berhasil melampaui target minimal yang ditetapkan oleh UT atau tidak, itu dia sendiri. Karena UT kan nggak bisa maksa setiap mahasiswa harus melakukan apa, kemana, dan sebagainya. Kecuali rambu-rambu yang udah ditetapkan oleh UT. Tapi dianya mau apa, terserah dia. Jadi pada rasanya belajar di UT itu mudah, siapkan kemauan, ikuti plan UT, silakan kalau punya rencana yang lebih bagus. Tetapi kalau rumusnya, gimana saya tidak harus belajar, tapi dapat nilai yang bagus, kayaknya tidak bisa masuk ke UT. Kalau itu yang terjadi ya, gitu.
Jadi salah satu tantangan yang kita hadapi apalagi dengan kebijakan penerapan MBKM sekarang adalah kesertaan mahasiswa baik secara internal di dalam lingkungan UT atau secara eksternal dengan mitra-mitra lain termasuk dunia usaha, dunia industri dan sebagainya untuk memperoleh pengalaman lebih dari sekedar mata kuliah gitu. Misalnya kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Mereka melakukan praktik yang diterapkan oleh perusahaan setara dengan 20 SKS. Jadi ada sekian mata kuliah praktik yang harus mereka aktivitas praktik yang harus mereka lakukan dan sebagainya. Ya mereka harus ikuti itu. Sebab kalau nggak begitu mereka nggak akan berkembang. Jadi karena itu mahasiswa UT yang harus melakukan kegiatan belajar di luar UT tahun ini kita ditargetkan sekitar 28.800 sampai 29.000. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah di tempat lain, mahasiswa mengambil mata kuliah di AIS, termasuk mereka mengambil mata kuliah dari edX, kemudian Coursera dan perguruan tinggi mitra kita, Daina dan sebagainya. Dan berbagai perguruan tinggi tidak hanya dalam, tapi juga luar negeri gitu. Sebetulnya pada prinsipnya Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan kebutuhan ke depan. Dia bebas mengambil mata kuliah atau bukan mata kuliah dari berbagai institusi yang menjadi mitra UT, di samping di UT sendiri ya. Jadi pada dasarnya pengalaman belajar ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana mereka memperoleh pengalaman belajar bukan hanya melalui jalur mata kuliah, tetapi juga jalur praktikum di luar mata kuliah. Kayak misalnya kemarin ada mahasiswa yang ikut satu program, itu semua program komputer dari basis sampai ke advance, itu setara 20 SKS. Ya udah selamat satu semester. Satu semester dia dididik oleh mitra-mitra kita di luar dan sebagainya, dan itu resmi disahkan oleh pemerintah. Sebetulnya ruang sekarang itu untuk mahasiswa bisa berkembang lebih baik itu sangat terbuka. Karena dia boleh mengambil pengetahuannya bukan hanya dari mata kuliah yang diambil dari perguruan tingginya, tetapi juga dari luar, termasuk dari berbagai perusahaan. Jadi salah satu upaya yang dilakukan UT itu adalah ada yang namanya penelitian tentang kepuasan mahasiswa, kepuasan pelanggan. Itu kan sebetulnya standar dimanapun diterapkan. Bagaimana mereka mengalami tutoria, bagaimana mereka dalam pembelajaran, apakah pembelajaran yang sifatnya konseptual atau praktikum, bagaimana mereka menghadapi ujian, manfaat apa yang diambil, dan sebagainya, dampaknya apa bagi mereka, bagi pemandinya, itu dialami oleh para mahasiswa. Tetapi yang lebih penting lagi bagi kita adalah apa yang mereka peroleh itu memang berarti bagi mahasiswa, memberikan manfaat, nilai lebih bagi mahasiswa, termasuk kaitannya dibandingkan lulusan ini, Anda gimana? Gitu. Jadi mahasiswa belajar merefleksi apa yang dia peroleh, kemudian melihat orang-orang di sekitar di luar UT dan sebagainya, terus dampaknya bagi pengembangan diri ke depan seperti apa. Kita lihat dan terus kembangan ke depan. Sebab kalau nggak begitu, susah kita akan mendapatkan kemajuan. Harapan saya hanya satu, belajarlah dengan rileks di UT. Belajarlah sesuai dengan pilihan masa belajar, pilihan gaya belajar mereka. Tetapi ada standar yang harus dipenuhi, itu satu. Yang kedua, sesudah memenuhi standar UT, syukur kalau bisa melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh UT. Yang berikutnya adalah mereka harus punya kesiapan supaya apa yang diperoleh dari pembelajaran itu bukan hanya selesai sebatas mata pelajaran nilai, titik. Nggak terlalu banyak berguna. Jadi
saya berharap kepada para mahasiswa apa yang sudah diperoleh melalui pembelajaran di UT dan di luar UT itu bisa memberikan nilai lebih bagi mereka. Bukankah pada akhirnya orang akan menjadi seseorang yang berarti, disebut banyak orang dan membanggakan dirinya, keluarga, ketika dia punya nilai lebih. berguna gitu. Berguna. Tapi bukan hanya berguna, punya kelebihan. Sehingga gunanya itu juga di atas rata.